Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuratul Awaliyah dengan NIM 12 12 30 007. Di sini izinkan saya mereview artikel yang berjudul Kemajuan Terbaru dalam Penyesuaian Permukaan Membran Format Osmosis Film Tipis, karya Javad Farah Baks A, Mitra Golgoli A, Mehdi Fiadani A, Mohadeseh Fajavi A, Wafa Suwaileh, Amir Razmud, Masomeh Zargar. Langsung saja kita ke kemajuan terbaru dalam pembuatan membran format osmosis telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam desalinasi dan pengolahan air. Berbagai metode telah diterapkan untuk meningkatkan kinerja FO seperti menggunakan solusi penarikan campuran atau baru meningkatkan pemulihan solusi penarikan, modifikasi membran, dan mengembangkan sistem hibrida FO. Namun, metode yang dapat diandalkan untuk mengatasi masalah saat ini adalah termasuk garam terbalik, fluks, pengotoran, dan aktivitas antibakteri masih dalam proses. Dalam beberapa dekade terakhir, modifikasi permukaan telah dilakukan diterapkan pada proses membran yang berbeda termasuk membran FO memperkenalkan saluran nano, biopartikel, baru monomer, dan bahan berbasis hidrofilik ke lapisan permukaan membran FO telah berdampak signifikan kinerja dan efisiensinya yang menghasilkan kontrol yang lebih baik terhadap pengotoran dan polarisasi konsentrasi dalam membran ini. Ulasan ini secara kritis menyelidiki perkembangan terbaru dalam proses membran FO dan teknik fabrikasi untuk modifikasi lapisan permukaan FO. Selain itu, penelitian ini berfokus pada bahan terbaru. Kemudian ada latar belakang. Diperkirakan kebutuhan air tawar akan naik 53% dari tahun 2009 hingga tahun 2030. Teknologi membran seperti reverse osmosis digunakan untuk menyaring air, tetapi membutuhkan energi yang besar. Alternatif yang hemat energi adalah forward osmosis, yang memanfaatkan perbedaan konsentrasi antara dua larutan untuk proses pemisahan. Osmosis forward adalah teknologi pemisahan yang memanfaatkan gradien osmotik alami untuk menyaring air dengan konsumsi energi lebih rendah dibandingkan teknologi seperti reverse osmosis. Teknologi ini banyak digunakan untuk pemurnian air, pengolahan limbah, dan desalinasi air laut. Permintaan air tawar terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Forward osmosis adalah teknologi inovatif yang memanfaatkan prinsip alami osmosis untuk memisahkan air dari lautan. Berbeda dengan metode seperti reverse osmosis yang memerlukan tekanan tinggi, FO menggunakan gradien osmotik alami untuk menggerakkan molekul air seperti membran semi-permeabel. Teknologi ini menawarkan solusi hemat energi dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pemurnian air di era modern. Seiring meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan berkurangnya sumber daya energi, teknologi FO menjadi semakin relevan. FO hadir sebagai jawaban atas krisis air global, memungkinkan pengolahan air limbah, desalinasi air laut, dan pemanfaatan sumber air berkualitas rendah untuk menghasilkan air yang layak digunakan. Dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan teknologi konvensional, FO menambahkan efisiensi yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas hasil air. Prinsip kerja FO sederhana namun efektif. Molekul air bergerak dari larutan dengan konsentrasi rendah menuju larutan berkonsentrasi tinggi. Melewati membran semi permeabel, membran ini berfungsi sebagai penyaring yang hanya memungkinkan air lewat
melewati, sementara garam, ion, dan molekul besar lainnya tertahan. Proses ini tidak hanya hemat energi, tetapi juga menjaga struktur membran dari tekanan eksternal yang berlebihan, sehingga memperpanjang umur penggunaannya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1970-an, FO telah mengalami banyak perkembangan. Penelitian dalam material membran telah membawa inovasi seperti film komposit, graphene oxide, dan biomaterial berbasis aquaporin. Teknologi ini memungkinkan FO untuk mengatasi tantangan teknis seperti fouling dan resolve salt flux sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. FO juga menjadi pilihan utama baik di berbagai industri. Di sektor makanan dan minuman. Teknologi ini digunakan untuk pengentalan jus atau konsentrat tanpa merusak rasa atau nilai gizi. Dalam pengolahan limbah, FO membantu mengubah limbah cair menjadi air yang dapat dalam pengolahan limbah, FO membantu mengubah limbah cair menjadi air yang dapat digunakan kembali, mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Aplikasi lainnya termasuk pengolahan air di daerah terpencil, sistem desalinasi yang hemat energi, serta mendukung kebutuhan air bersih di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Sebagai teknologi masa depan, FO terus dikembangkan untuk menjawab tantangan global dengan pendekatan yang hemat energi, ramah lingkungan, dan efisien. FO tidak hanya membantu mengatasi krisis air, juga menawarkan cara baru untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih bijaksana. Membran FO memainkan peran kunci dalam proses osmosis maju, di mana air dipisahkan dari larutan berdasarkan gradien osmotik. Namun, kinerja membran FO seringkali dipengaruhi oleh beberapa tantangan, seperti fouling, polarisasi konsentrasi, dan efisiensi transportasi air yang rendah. Oleh karena itu, modifikasi permukaan membran telah menjadi fokus utama dalam penelitian dan pengembangan teknologi FO. Tujuan modifikasi permukaan membran yaitu meningkatkan hidrofobisitas dan selektivitas membran, sehingga memungkinkan transportasi air yang lebih efisien. Dua, mengurangi fouling dan biofouling yang disebabkan oleh pengendapan partikel atau pertumbuhan mikroorganisme yang pada permukaan membran. Yang ketiga, meningkatkan kompatibilitas kimia dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan tertentu seperti larutan dengan konsentrasi garam tinggi atau zat kimia agresif. Kemudian ada cara kerja di mana modifikasi permukaan membran FO. Membran FO telah dikembangkan dengan berbagai metode modifikasi untuk meningkatkan kinerja, mengurangi fouling atau penumpukan zat pada membran, dan memperbaiki sifat antibakteri. Beberapa strateginya itu termasuk penggunaan nanochannel dan biomaterial untuk meningkatkan permeabilitas air dan mengurangi fouling. Dua, penerapan bahan aditif baru seperti zwitterions, kerangka logam organik MOVS, dan graphene oxide G untuk meningkatkan efisiensi membran. Modifikasi permukaan membran FO dilakukan melalui beberapa teknik. Masing-masing teknik ini mempunyai keunggulan untuk mengatasi masalah tertentu. Yang pertama itu adalah lapisan anti-fouling. Membran FO sering dilapisi dengan bahan anti-fouling untuk mencegah akumulasi zat pada permukaan. Bahan seperti polimer hidrofilik dan molekul berbasis zwitterion sering digunakan karena kemampuan mereka menolak penumpukan partikel dan biofouling. Dua, penambahan nanomaterial. Graphene oxide menambah kekuatan mekanik membran, meningkatkan permeabilitas air, dan mengurangi fouling.
Kerangka logam organik, metal organik, from work atau MOVS digunakan untuk meningkatkan sifat hidrofobisitas dan kompatibilitas kimia membran. Kemudian nanochannel biomimetik mengadopsi mekanisme transportasi air alami seperti protein protein aquaporin untuk meningkatkan efisiensi transportasi air. Kemudian, bagaimana sih cara memodifikasi membran FO ini? Itu ada tiga metode. Yang pertama itu ada interfacial polymerization, reaksi kimia dua cairan yang membentuk lapisan polimer tipis. Yang kedua ada layer, yaitu proses pelapisan berulang untuk menciptakan struktur membran multilapis. Yang ketiga ada induced polymerization. Penggunaannya itu penggunaan plasma untuk mengaktifkan lapisan permukaan membran, meningkatkan hidrofisitas dan struktur membran. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada interfacial polymerization. Teknik ini menciptakan lapisan tipis polimer di permukaan membran. Lapisan ini memberikan selektivitas tinggi terhadap molekul air sambil menghambat transportasi ion atau zat terlarut lainnya. Yang kedua ada bilayer. Metode ini melibatkan pelapisan membran dengan beberapa lapisan bahan fungsional untuk menciptakan struktur yang lebih kompleks dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kinerja osmosis maju dengan memberikan lapisan selektif yang lebih baik terhadap molekul air. Kemudian ada plasma induced polymerization. Proses ini menggunakan plasma untuk mengaktifkan permukaan membran, memungkinkan pengikatan bahan kimia yang meningkatkan hidrofobisitas dan memperbaiki sifat antimikroba dan membran. Keunggulan dari modifikasi membran ini adalah modifikasi permukaan tidak hanya meningkatkan efisiensi membran dalam transportasi air, tetapi juga memperluas aplikasi teknologi FO. Sebagai contoh, membran yang dimodifikasi dengan graphene oxide lebih tahan terhadap folding dan terhadap sehingga cocok untuk digunakan dalam pengolahan air limbah industri. Kemudian, lapisan berbasis aquaporin memungkinkan efisiensi tinggi dalam desalinasi air laut dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah. Meskipun forward osmosis memiliki banyak keunggulan, teknologi ini juga menghadapi tantangan tersebut berakar pada sifat dasar proses FO, material membran yang digunakan, serta kondisi operasional di berbagai aplikasi. Untuk menjawab tantangan ini, para peneliti dan praktisi terus mencari solusi inovatif. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tantangan dan solusi dalam FO. Tantangannya itu meliputi ada reverse salt flow, yaitu pergerakan garam balik yang dapat mengurangi efisiensi. Yang kedua ada polarisasi konsentrasi yang mempengaruhi permeabilitas membran. Yang ketiga, fouling yang menurunkan performa membran dalam jangka panjang. Berbagai solusi yang dikembangkan termasuk penggunaan lapisan anti-fouling, bahan hidrofobik, dan modifikasi nanostruktur pada lapisan membran. Reverse subflux adalah fenomena di mana garam dari larutan peranik secara tidak diinginkan bergerak kembali ke larutan umpan melalui membran. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran larutan umpan dan mengurangi efisiensi proses osmosis. Selain itu, pergerakan garam ini meningkatkan konsumsi energi dan menimbulkan tantangan dalam aplikasi pengolahan air. Solusi dari masalah ini adalah para peneliti telah mengembangkan membran dengan selektivitas tinggi yang dapat meminimalkan pergerakan dalam balik. Penggunaan bahan seperti graphite oxide dan kerangka logam organik pada membran telah terbukti mengurangi reverse flux. Selain itu, pengoptimalan larutan penarik yang memiliki daya
osmotik tinggi, tetapi pergerakan ion rendah juga menjadi strategi penting. Yang kedua, yaitu masalah polarisasi konsentrasi. Polarisasi konsentrasi ini terjadi ketika lapisan konsentrasi terbentuk di permukaan membran. Fenomena ini mengurangi perbedaan konsentrasi antara larutan umpan dan larutan penarik yang pada akhirnya menurunkan efisiensi transportasi air. Polarisasi juga dapat meningkatkan resiko fouling, penumpukan zat pada permukaan membran. Nah, solusi dari masalah ini sendiri adalah untuk mengatasi polarisasi konsentrasi, berbagai desain modul membran dan pola aliran turbulen dikembangkan untuk meningkatkan pencampuran cairan di dekat permukaan membran. Pendekatan lain cukup modifikasi pendekatan lain mencakup modifikasi struktur membran seperti penggunaan membran berpori tinggi atau membran dengan permukaan hidrofobik yang dapat mengurangi pengendapan material. Kemudian ada fouling membran atau penumpukan kotoran. Fouling adalah tantangan utama yang terjadi ketika partikel mikroorganisme atau bahan organik menempel pada permukaan membran. Hal ini tidak hanya mengurangi permeabilitas air, tapi juga meningkatkan biaya operasional karena membran harus sering dibersihkan atau diganti. Solusi dari masalah ini sendiri adalah mengembang mengembangkan membran dengan sifat anti-fouling menjadi prioritas. Penambahan bahan antibakteri seperti nanosilver dan zwitterions ke permukaan membran dapat mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, teknik pretreatment pada larutan umpan dan pembersihan membran secara rutin juga membantu mengurangi risiko fouling. Salah satu langkah besar mengembangkan membran FO adalah modifikasi struktur membran untuk meningkatkan permeabilitas air dengan mengurangi fouling. Membran berbasis thin film komposit menjadi salah satu inovasi unggulan. Membran ini terdiri dari lapisan aktif ultratipis yang didukung oleh substrat berpori, memungkinkan aliran air yang lebih cepat sambil menahan molekul garam. Modifikasi seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi air, tapi juga meminimalkan resistansi osmotik di lapisan membran.
Kemudian ada pengembangan membran bio-inspired. Pendekatan bio-inspired menjadi salah satu inovasi menarik dalam pengembangan membran FO. Teknologi ini mengadopsi mekanisme alami seperti protein aquaporin yang memungkinkan transportasi air secara selektif dengan efektivitas energi tinggi. Membran bio-inspired ini yang memberikan kombinasi optimal antara permeabilitas air dan penolakan garam, sehingga sangat efektif untuk desalinasi dan pengolahan air dengan kualitas rendah. Kemudian ada aplikasi pengolahan limbah dan desalinasi. Kombinasi FO dengan teknologi lain seperti RO atau nanofilter memberikan hasil optimal untuk pengolahan air. Yang kedua, ada aplikasi untuk industri medis. Membran FO dengan sifat antibakteri digunakan untuk segmentasi gambar medis atau deteksi penyakit. Kemudian ada di industri lain-lain, FO digunakan dalam sistem otonom, deteksi anomali industri, dan teknologi lain yang memerlukan efisiensi tinggi dengan konsumsi energi rendah. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, teknologi FO ini memiliki peran penting dalam pengolahan air, terutama untuk desalinasi air laut. FO digunakan untuk memisahkan garam dari air laut dengan cara yang hemat energi. Proses ini mengurangi tekanan pada membran, memperpanjang masa pakai, dan menjadikan FO sebagai pilihan yang ramah lingkungan dibandingkan reserve osmosis. Kedua, ada pengolahan air limbah industri. FO dapat mengolah air limbah beracun atau dengan dengan konsentrasi tinggi, menghasilkan air bersih yang dapat didaur ulang. Aplikasi ini tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga menekan biaya operasional perusahaan. Kemudian ada aplikasi dalam medis. FO juga memberikan kontribusi besar di bidang medis, terutama dalam pemrosesan gambar medis, di mana membran FO yang dimodifikasi mampu menangani gambar dengan proses tinggi, membantu diagnostik yang lebih akurat. Kemudian ada deteksi penyakit. Membran FO dengan sifat antibakteri digunakan dalam deteksi penyakit seperti kanker dan COVID-19. Dengan menggunakan sinar X atau data citra lainnya, teknologi ini meningkatkan akurasi diagnosis meskipun data yang tersedia terbatas. Kemudian pemantauan pasien. Sistem FO dapat digunakan untuk pengolahan cairan medis yang memerlukan penyaringan tinggi seperti dialisis. Kemudian dalam industrial itu seperti sistem otonom dan industri. Dalam aplikasi sistem otonom dan industri, yaitu ada kendaraan tanpa awak. FO digunakan untuk menciptakan model ringan yang mampu membuat keputusan cepat berdasarkan data lingkungan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi UAV atau kendaraan otonom lainnya dalam lingkungan dinamis. Kemudian ada deteksi anomali industri. FO membantu mendeteksi kesalahan operasional dalam waktu nyata melalui membran yang dirancang untuk kecepatan tinggi dan sensitivitas tinggi. Ini meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan sistem industri. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Penelitian ini memberikan tinjauan lengkap
tentang perkembangan terbaru pada sistem membran FO, terutama dalam hal modifikasi lapisan permukaan membran. Berikut poin-poin utama dari kesimpulan, yaitu ada penggunaan monomer baru di mana sistem FO ini mengganti monomer konvensional dengan monomer baru dalam pembuatan membran FO yang dapat meningkatkan kinerjanya seperti meningkatkan aliran air, water flux, dan mengurangi aliran baik zat terlalu reverse solute flow. Kedua, ada penggunaan material inovatif di mana membran FO ini sendiri menambahkan material baru seperti MOV, metal organic frameworks, dan bahan zwitterion yang terbukti membantu menciptakan membran FO yang lebih efisien. Kemudian, eh, meskipun sudah ada beberapa modifikasi, tantangan dalam membran FO ini masih diperlukan lebih banyak usaha untuk meningkatkan kinerja membran, mengatasi masalah pengotoran fouling dari polutan lama maupun baru, menekan biaya produksi agar tetap terjangkau. Kemudian ada manfaat penelitian. Kajian ini memberikan wawasan penting tentang cara membuat dan memodifikasi membran FO. Temuan ini dapat membantu mengembangkan membran yang lebih kuat untuk mengatasi masalah kelangkaan dan menangani kontaminan berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi faktor osmosis semakin diminati sebagai solusi potensial untuk pengolahan air dan air limbah yang lebih ekonomis dan andal. Namun, untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi ini diperlukan pengembangan membran FO dengan kinerja tinggi dan sifat yang lebih baik. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang kemajuan terkini dalam mengembangkan dan memodifikasi membran FO dengan fokus khusus pada perubahan lapisan permukaan membran. Salah satu strategi yang diusulkan adalah penggunaan monomer baru sebagai pengganti monomer konvensional dalam pembuatan membran. Hal ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi membran seperti memperbesar aliran air water flux dan mengurangi aliran baik zat terlarut reverse solute flow. Selain itu, penggabungan material inovatif seperti MOV dan bahan zwitterion telah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan membran FO yang lebih efisien. Meskipun sudah ada banyak kemajuan, tantangan tetap ada, terutama dalam meningkatkan kinerja membran sekaligus mengatasi masalah fouling yang disebabkan oleh polutan, baik yang sudah umum maupun baru muncul. Selain itu, upaya untuk menekan biaya produksi juga menjadi fokus penting agar teknologi ini dapat diakses secara luas. Penelitian ini memberikan wawasan penting yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan membran FO yang lebih kuat, efisien, dan terjangkau. Dengan kemajuan ini, teknologi FO diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kelangkaan air bersih. Baik, eh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit review artikel. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.